Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, kali ini kita akan berbicara tentang ilmu kalam. Sebagai pengantar, sedikit saya uraikan ruang lingkup ilmu kalam dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Mata kuliah ilmu kalam dikatakan bahwa tidak ada suatu cabang ilmu yang di dalamnya paling banyak pertentangan dan paling banyak perbedaan pendapat selain ilmu kalam. Bayangkan, dari sekian cabang ilmu kalam yang ada di dunia, ilmu kalam ini paling banyak pertentangan di dalamnya. Ilmu kalam ini paling banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Itu kata Hasan Hanafi. Ilmu kalam juga tidak memuaskan orang pintar dan tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak pintar. Orang pintar pun kalau berbicara ilmu kalam nggak akan pernah selesai, makanya nggak akan pernah puas. Apalagi orang yang tidak pintar. Nah, ini kata Hasan Hanafi mengomentari tentang ilmu kalam. Nah, coba Anda lihat di sini. Suatu hari Nabi Muhammad ketika sedang ada majelis bersama para sahabatnya, datanglah seorang laki-laki. Ternyata itu adalah malaikat. Laki-laki tadi bertanya, "Wahai Nabi, Islam itu apa sih? Iman itu apa sih? Ihsan itu apa?" Dijawab oleh Nabi, Islam itu ya an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Islam itu ya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Di situ akhirnya berkembang, ini menjadi rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, di sini nanti muncullah yang namanya ilmu fikih. Kemudian yang kedua, laki-laki itu bertanya kepada Nabi, iman itu apa? Iman itu antuk minabillah wa malaikatihi dan seterusnya. Iman itu engkau mengimani kepada keberadaan Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasulnya, dan yang 6 itu ya menjadi rukun iman yang 6. Disinilah nanti akan memunculkan yang namanya ilmu kalam. Dan yang ketiga, apakah ihsan itu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau seakan-akan melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah itu selalu melihatmu dalam beribadah. Ini yang akhirnya akan melahirkan yang namanya ilmu tasawuf. Dan kita di mata kuliah ilmu kalam akan membahas tentang ini nih. Nah, ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa sih? Ilmu kalam bisa diartikan sebagai sebuah ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Perkara Allah itu ya banyak sekali. Bisa jadi Allah itu bertempat atau tidak. Allah itu kehendaknya mutlak atau tidak. Pengetahuan Allah itu mutlak atau tidak. Dan sifat-sifatnya Allah punya sifat atau tidak. Di situ ada pertentangan dan perbedaan antara beberapa golongan umat Islam. Nah, dari sinilah ilmu kalam ini juga bisa disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah atau akidah-akidah keagamaan.
dengan dalil yang konkret. Nah, ilmu kalam ini basisnya adalah rasionalitas, akan tetapi menggunakan dalil yang konkret. Nah, di sini ada ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan secara segala sesuatu yang berkait dengannya secara rasional. Jadi basisnya rasional, akan tetapi tidak mengabaikan dalil-dalil yang ada di dalam Quran maupun hadis. Misalnya begini, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ini kan di Quran ini dijadikan dasar sebagai ternyata kehendak Allah itu ya mutlak. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Jadi manusia hanya sebagai wayang saja menjalani kehidupan ini. Ilmu kalam ini juga mempunyai beberapa nama lain. Ada yang menyebutnya sebagai ilmu usuluddin, karena ya ilmu kalam ini sebagai dasar dari agama Islam. Yang kedua, ada yang menyebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ya ilmunya membahas tentang sesuatu, segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengesakannya, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Itu namanya ilmu tauhid. Ada yang menyebutnya juga dengan ilmu aqaid atau akidah. Nah, akidah itu ya ilmu yang mempelajari dogma-dogma dalam Islam. Terkait lahirnya ilmu kalam, ini bisa dilacak mulai tumbuh perbedaan pendapat tentang cabang-cabang ilmu kalam itu ketika khalifah ketiga kaum muslimin Utsman bin Affan terbunuh. Para keluarganya Utsman, para pendukungnya Utsman ini kan nanti menuntut kepada Ali. Nah, ini nanti mengerucut sampai kepada peperangan antara Ali dan Muawiyah, dan terjadilah yang namanya tahkim atau arbitrase, perdamaian, perjanjian damai. Nah, dari arbitrase atau tahkim antara Muawiyah dan Ali, waktu itu Ali hampir menang, tetapi ditawari tahkim dan Ali menerima, timbullah gejolak di masyarakat. Muncul yang namanya Khawarij. Khawarij itu dulu yang membela atau masuk dalam barisannya Ali radhiyallahu anhu, tetapi karena kecewa dengan keputusan Ali menerima tahkim yang ditawarkan oleh Muawiyah, mereka keluar. Khawarij keluar artinya ya. Ada Syiah pendukung Ali, kemudian ada Murji'ah yang nggak mau ikut-ikutan. Lama kelamaan muncul sebuah teologi Qadariyah, aliran Qadariyah, ya meyakini bahwa semua hal ini adalah karena kehendak manusia masing-masing, mau mewujudkan keinginannya atau tidak itu terserah dari personality masing-masing manusia. Kemudian muncul lagi kebalikan dari Qadariyah adalah Jabariyah. Jabariyah itu ya manusia hanya sebagai wayang semata, semuanya yang ngatur Allah semuanya. Ada lagi muncul Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Sunni, ada Murji'ah, dan lain-lain, nanti ada banyak sekali ya. Apalagi sampai yang kontemporer di Jawa itu kan ada banyak. Ini beberapa aliran dalam ilmu kalam. Nah, konon lahirnya ilmu kalam ini berasal dari pola-pola pemikiran ala Mu'tazilah. Nah, ini ya, ala Mu'tazilah. Mu'tazilah ini basis pemikirannya ya yang penting rasional. Rasionalitasnya sangat tinggi sekali. Maka diasumsikan bahwa
ilmu kalam benar-benar dianggap lahir ketika masa Mu'tazilah ini menjadi sebuah keyakinan bersama, ya, madhab resmi gitu ya. Akan tetapi sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam ini yang baru lahir setelah ada akulturasi budaya, akulturasi keilmuan antara Islam dan Yunani. Itu ya, mulai ada penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, dinasti Abbasiyah. Tema-tema dalam ilmu kalam ini terkait dengan yang pertama yang namanya otoritas dan legitimasi politik. Contohnya peperangan antara Ali dan Muawiyah itu kan menimbulkan gejolak di masyarakat. Akhirnya muncul sebuah keyakinan yang menjadi apa namanya? Menjadi aliran teologi, meyakini bahwa ini yang berhak untuk menjadi khalifah, ini yang tidak, sampai nanti menurun ke beberapa generasi setelahnya. Ada posisi pendosa. Apa itu posisi pendosa? Orang yang berdosa tapi dia mukmin, apakah masuk neraka atau tidak? Mau dikatakan masuk neraka tapi dia muslim, mau dikatakan muslim tapi dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau tidak dua-duanya? Nah, ini seperti yang dikatakan oleh salah satu aliran dalam ilmu kalam itu kan, ada yang mengatakan orang mukmin yang berdosa maka dia tidak masuk neraka dan tidak masuk surga. Kemana? Nggak tahu. Mereka menyebutnya sebagai al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian ada otonomi kehendak. Nah, ini kehendak manusia ini apakah mutlak atau tidak? Apakah ada kehendak Allah di sana? Ataukah campuran antara kehendak Allah dan manusia? Ataukah murni kehendak Allah semata, manusia nggak bisa ngapa-ngapain? Kemudian ada pembahasan tentang sifat-sifat Allah, nanti akan dibahas secara detail di makalah-makalah yang akan kalian buat sebagai tugas kelompok. Setelah ini saya akan membagi tugas-tugas kelompok yang sudah saya rangkum ke dalam RPS. Demikian pengaturan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.